Halo Siskam santuy penikmat rebahan dimanapun anda berada. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kalau masih baik. Oke, untuk kesempatan kali ini nih, kita akan membedah bersama film berjudul Gods of Egypt. Film ini dirilis pertama kali pada tahun 2016 kemarin di Amerika Serikat. Merupakan film karya rumah produksi Summit Entertainment dan disutradarai oleh Alex Proyas. Gods of Egypt merupakan film yang menceritakan kisah para dewa-dewi Mesir kuno yang saling berebut tahta. Seperti apa keseruannya? Yuk kita cek it. Film kita kali ini akan dibuka dengan menampilkan seorang pemuda biasa-biasa saja yang bernama Beck yang sedang menemui gadis pujaan hatinya yang bernama Zoya. Untuk memberikan hadiah gaun indah hasil curiannya di pasar dekat situ. Ternyata itu merupakan hari di mana Horus, sang dewa, akan dilantik menjadi raja pengganti dewa Osiris, sang ayah. Para dewa pada masa itu digambarkan serupa dengan manusia namun memiliki postur tinggi besar bak raksasa. Semua dewa-dewi nampaknya hadir memberikan ucapan selamat, tidak terkecuali dewa Set yang merupakan paman dari dewa Horus. Namun saat upacara tengah berlangsung, tiba-tiba pasukan bersenjata memenuhi istana. Diikuti dewa Set yang malah mengajak kakaknya adu jotos untuk memperebutkan tahta. Dewa Osiris menolak karena Set merupakan adik kandungnya, namun Set dengan kejam malah menikamnya hingga terkapar. Horus yang tidak terima ayahnya dibegitukan langsung saja nih menyerang Set si paman. Maka terjadilah adu jotos sengit di antara kedua dewa ini. Masing-masing mengeluarkan jurus-jurus pamungkas saat bertarung. Namun dengan curang akhirnya Horus berhasil Set kalahkan. Setelah itu kedua mata dewa Horus lalu dibikin buta. Scene kemudian berlanjut menampilkan Mesir beberapa tahun kemudian. Menampilkan juga Beck yang menemui kekasihnya si Zoya di sebuah istana megah. Pada Beck si Zoya bilang kalau dia ini sudah bosan dengan kekejaman Set. Untuk itu dia mulai membujuk kekasihnya mencuri kedua bola mata dewa Horus. Karena itu satu-satunya cara untuk membebaskan Mesir dari kekejaman dewa Set. Beck yang menganggap rencana itu mustahil karena berarti mereka ini harus mencuri dari seorang dewa kejam pun akhirnya tidak punya pilihan setelah Zoya memberikannya sebentuk peta padanya. Maka malamnya dengan gagah berani Beck akhirnya OTW nih ke tempat penyimpanan harta milik dewa Set. Setelah jungkir balik mengerahkan semua kemampuannya akhirnya dia berhasil. Alhamdulillah. Namun sayangnya rencananya bersama Zoya ketahuan. Untungnya mereka berhasil kabur dari sergapan para penjaga. Tapi sayang, 1000 kali sayang, saat keduanya hampir keluar dari komplek istana, Zoya si cantik pemberani malah terkena anak panah yang dilepaskan oleh salah seorang pembesar istana. Zoya pun harus meninggal saat itu juga. Namun Beck yang begitu mencintai Zoya nggak tinggal diam dan berpasrah. Dia lalu ngebut ke tempat Horus diasingkan. Di sana dia membuat penawaran ke Horus. Dia bilang dia akan mengembalikan mata si dewa Horus asalkan dewa mau menolongnya menyelamatkan Zoya kekasihnya. Dewa Horus telah berusaha. Zoya nggak bisa tertolong. Zoya akhirnya dijemput oleh Anubis si dewa kematian untuk memasuki dan berjalan menuju ke gerbang akhir. Dewa Horus yang penasaran bagaimana cara Beck berhasil mencuri matanya kemudian bertanya, gimana hal mustahil ini bisa dilakukan oleh Beck si manusia? Dia berjanji jika Beck bisa membantunya untuk merebut kembali tahta, maka dia akan menolong mengembalikan Zoya ke dunia orang hidup. Perjalanan menuju pintu akhir memakan waktu beberapa hari. Jika mereka berhasil, maka sebagai raja, dia akan bisa memerintah Anubis, sang dewa kematian. Beck pun setuju menunjukkan jalan. Kedua manusia dan dewa ini kemudian menuju ke sebuah puncak gunung tinggi yang merupakan semacam portal untuk bisa ke tempat Ra, si dewa matahari. Akhirnya setelah beberapa jam penerbangan, Horus dan si Beck pun tiba di tempat Ra yang merupakan kakek si Horus. Terlihat si Ra sedang cukup sibuk menghalau semacam cacing angkasa yang ingin menelan matahari.
Di sana juga ditampilkan bumi yang bentuknya ternyata datar, nggak bulat seperti yang kebanyakan kita tahu ya kan. Setelah Horus minta izin mengambil sedikit air, dia pun pamit balik ke bumi. Ternyata air itu akan dia gunakan untuk memadamkan cahaya gurun agar kekuatan Dewa Set bisa melemah. Di bumi terlihat Set dan pasukannya sedang habis-habisan menggempur pertahanan terakhir para dewa pembangkang yang tidak setuju si Set naik tahta. Setelah semua berhasil dikalahkan, Set lalu menuju ke ruang si pemimpi. Dia adalah Dewi Perlindungan yang ternyata adalah istri si Dewa Set. Oleh Set si kejam, sayap Dewi Nepis malah diputus agar nggak bisa terbang lagi dan bertarung melawannya. Horus dan si Bek yang juga sudah tiba dengan selamat di bumi pun langsung disambut oleh para pengikut Set. Namun mereka bukan tandingan si Horus. Setelah baku hajar bentar, mereka semua akhirnya harus tumbang satu persatu. Bek dan Horus akhirnya OTW ke kuil, tempat dimana dahulu kala ayah ibunya suka menghabiskan waktu. Di sana mereka sempat saling curhat bentar sebelum tiba-tiba muncul dua kobra raksasa yang ditunggangi oleh dua cewek pengikut Set. Namun sama seperti sebelum-sebelumnya, setelah terjadi saling kejar-kejaran bentar, dua dewi kejam ini pun harus binasa oleh Horus. Apalagi saat itu juga tiba-tiba muncul si Dewi Cinta yang berhasil melarikan diri dari Dewa Set. Setelah berhasil mengalahkan dua kobra, mereka lalu menemui Dewa Kebijaksanaan untuk meminta tolong. Maka jadilah sekarang mereka menjadi berempat, 3 dewa dan 1 manusia, berjalan bersama untuk mengalahkan Set, si dewa yang kejam yang menguasai padang nan tandus. Mereka akhirnya tiba di semacam bangunan yang dijaga oleh sesosok makhluk mengerikan. Si makhluk kemudian memberikan pertanyaan yang harus bisa mereka jawab agar bisa lolos darinya. Untungnya saat itu mereka membawa si Dewa Kebijaksanaan, hingga teka-teki bisa terpecahkan. Namun saat mereka sudah tiba di dalam, ternyata Set sudah menanti mereka. Dewa Kebijaksanaan langsung saja dihabisi, begitupun air kehidupan yang jauh-jauh nih mereka bawa dari atas langit. Untuk melemahkannya malah dia musnahkan. Setelah itu dia pun pergi begitu saja. Si Dewi Cinta yang kasihan melihat Bek kemudian mengorbankan dirinya agar Bek bisa sekali lagi menemui kekasihnya di dunia orang mati. Set si dewa kejam di istananya telah berhasil menyatukan beberapa kekuatan dewa dalam dirinya. Lalu OTW terbang ke tempat Dewara. Sampai di sana Dewara yang notabene adalah ayahnya malah dihabisi demi ambisinya menguasai alam semesta. Bek dan Dewa Horus berhasil tiba di Obelix yang dibangun oleh para pengikut Dewa Set. Mereka lalu menyandera seorang menteri Dewa Set agar mereka bisa diantar ke puncak tempat Set sedang berada memanggil Apopis, si cacing kreni ajaib yang ukurannya sangatlah besar, guna diperintah menaklukkan alam semesta. Untungnya Horus tiba tepat waktu. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, dia coba menghentikan Dewa Set si paman. Akhirnya terjadilah lagi nih adu jotos di antara kedua dewa maha kuat. Dewa Horus hampir saja kalah andai saat itu nggak muncul si Bek, manusia yang sedang dilanda asmara yang malah mengacaukan jalannya pertarungan karena ulahnya. Si Dewa Set yang hampir saja menang akhirnya harus tumbang di tangan Dewa Horus sang keponakan. Setelah mengalahkan pamannya, dia kemudian bergegas OTW ke langit-langit untuk kembali menghidupkan sang kakek yang adalah Dewa Matahari, agar si kakek bisa kembali mengusir si cacing kreni raksasa. Setelah keadaan agak kondusif, Dewa Horus kemudian menemui rakyatnya, termasuk menemui Bek si maling yang malah mengembuskan nafas terakhir di hadapannya. Dewa Horus yang sedih karena kehilangan sahabat baiknya lalu membawa Bek ke kuil tempat sebelumnya dia pernah diasingkan. Namun, tiba-tiba muncul si kakek, Ra sang dewa kehidupan.
Ketika dia ditanya apa hadiah yang bakal diminta karena berhasil menyelamatkan semesta, Dewa Horus selalu bilang dia nggak minta apapun. Tapi si kakek yang paham dengan maksudnya seketika itu lalu kembali menghidupkan Beck dan kekasihnya Zoya si cantik jelita. Scene kemudian geser menampilkan Mesir yang riuh bergemuruh ramai dipenuhi para manusia yang sedang menghadiri acara pengukuhan Dewa Horus sebagai Raja baru Mesir. Nampak di sana para dewa yang sebelumnya dihabisi oleh Set kembali dibangkitkan oleh Dewa Ra yang agung. Dalam pidato singkatnya Horus bilang, untuk kedepannya nih, harta tidak akan lagi dijadikan sebagai syarat masuk surga, seperti sebelum-sebelumnya. Namun cinta kasih dan kebaikan selama hidup di dunia lah yang bakal dijadikan penentu. Film kemudian ditutup dengan Horus yang pamitan untuk menemui kekasihnya si Dewi Cinta. Setelah sebelumnya menitipkan Mesir kepada penasehatnya, Beck, si mantan maling yang begitu mencintai kekasihnya, Zoya. Oke brosis, itu tadi ya bedah film kita di kesempatan kali ini. Filmnya berjudul God of the Egypt. Mungkin sedikit, dua dikit yang bisa kita petik dari film kita barusan adalah cinta yang sangat tulus itu bisa mengalahkan semua.